warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Herlinsa, NIM 050082225, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baiklah, sudah itu ibu absen terlebih dahulu ya. Hafizah, Hadir Bu. Afif, Hadir Bu. Kesya, Andita, Reza, masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu ada ice breaking ya. Kita mulai, ngerti? Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Semangat ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang kedudukan fungsi Undang-Undang 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan di sini ada beberapa bagian, yaitu pengertian Undang-Undang 1945 dan fungsinya. Seterusnya yaitu ada tujuan Undang-Undang 1945 dan juga kedudukan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya peran kedudukan dalam fungsi Undang-Undang 1945 dalam sistem nasional. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baiklah, dalam pelajaran kali ini ibu akan membahas tentang pengertian Undang-Undang 1945 dalam fungsinya, yaitu Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia, sumber hukum tertinggi dan dasar bagi seluruh sistem hukum nasional. Sedangkan fungsinya meliputi yaitu landasan hukum, kontrol, pengatur dan penentu hak dan kewajiban. Kedudukannya tertinggi, memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undang itu di bawahnya harus sesuai dengan prinsip Undang-Undang 1945. Di pertemuan kali ini, ibu akan membentuk kelompok, yaitu 3 kelompok. 3 kelompok itu kalian harus membahas tentang pengertian, tujuan, dan peran. Ya, di sini ibu akan membagi kelompok 3 kelompok. Kalian harus mendiskusikannya sesama teman kalian. Silakan kalian bentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok itu 4 orang. Silakan. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 1 yaitu Hafizah, Afif, Najla, dan Olive. Kelompok 2 Selfie, Noperlin, Bandung, dan Rocky. Dan kelompok 3 yaitu Reza, Leza, Andita, dan Gesya. Itu ya, kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yaitu membahas tentang pengertian Undang-Undang 1945 dan fungsinya. Yang kelompok kedua yaitu tujuan Undang-Undang 1945. Dan kelompok 3 membahas tentang peran, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang 1945 dalam hukum nasional. Sekarang silakan kalian berdiskusi sama teman-teman kalian. Apa saja peran undang-undang dalam kedudukan 1945 ya. Undang-undang fungsinya ya. Kalian bersama boleh bekerja ya.
fungsinya. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia, sumber hukum tertinggi dan dasar bagi seluruh sistem hukum nasional. Fungsinya meliputi sebagai landasan hukum, alat kontrol, pengatur, dan penentu hak dan kewajiban. Ya, terima kasih Bu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang setelah itulah tadi hasil diskusi kalian sudah kalian jelaskan di depan. Semoga apa yang teman kalian bacakan di depan kalian bisa mengerti dan paham ya. Dan juga untuk seterusnya yaitu untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan hasil yang teman kalian baca di depan tadi? Ayo. Ya, Abib silakan Bib. Undang-Undang 1945 menduduki posisi tertinggi dalam sistem hukum nasional, berfungsi sebagai dasar negara, sumber hukum tertinggi, dan alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ia mengatur struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, dan menjadi pemersatu bangsa. Ya, itulah kesimpulan apa yang teman kalian bahas tadi. Ngerti semuanya?